Kenapa sekarang saat sudah zaman sudah semakin maju, generasi Z ini murung sendiri? Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, maka kita harus pasang mindset yang terus. Sama juga. Terus gue lihat, kalau gue ingin tumbuh sebagai generasi Gen Z, gue jangan seperti kayak Gen Z lainnya, meskipun yang lingkungan gue nggak masuk akal. Jadi yang sulitnya adalah ketika kita terjebak dalam lingkungan yang toksik, itu sangat sulit kita untuk tumbuh. Itu kan? Jadi ketika kalian terjebak dalam lingkungan toksik dan kalian memaksa untuk tumbuh, satu persatu teman kalian akan meninggalkan kalian. Wah, nggak asik, nggak mampu lagi. Jadi kita itu sebagai generasi Gen Z itu kadang berpikir mana sih memilih dan memilah lingkungan yang sehat untuk membangun mindset yang tumbuh sebagai generasi Gen Z. Sangat mendukung. Karena orang tua itu adalah orang tua kita adalah orang tua terbaik pada masanya. Halo sobat-sambat, kembali lagi di Sambat Asik Dan Sambat Gasik. Oke, kembali lagi bersama kami di season yang ketiga dengan tema generasi Z. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang paling aktif dalam segi hal. Ngomong-ngomong, generasi Z itu seperti apa sih? Generasi Z. Generasi Z ini Generasi itu emang ada generasi Z? ya generasi kita. Askal banget gue bro. Kalau Generasi Z itu generasi kita. Generasi Z itu generasi kita. Oh. Mulai dari 1997 sampai 2012. 2012. Ya, jadi 1997 hingga saat kita kiamat 2012. Wow. Kita kan gitu. Nah, itu generasi Z. Tapi hari kiamat udah tahu nggak? Belum kapan? Kapan? Lu tahu nggak hari kiamat kapan? Saya itu alumni kiamat dulu, 2012. 2012. Alumni kiamat. Tapi 2012 itu sudah berapa? Tapi Gen Z itu berarti umuran 2000 ya? Iya, 2000 sekitar. Berarti kalau pas waktu itu 2012, umur 12 gue sudah tahu hari kiamat berarti. Ibu hari kiamat bro. Saya alumni main sertifikatnya ada di rumah kalau kalian mau. Saking takutnya pada waktu itu emang. kenapa sih pergaulan anak muda zaman sekarang itu sangat berbeda dengan anak muda zaman dahulu? Apa yang membedakan? Kalau menurut gue ya, Ya, Apa? wanginya. ngopinya. Kopinya kenapa? Generasi muda yang dulu namanya sekarang kan setahu gue ya, kalau menurut ini sih berarti kalau setahu gue ada milenial, Nah, ya. Milenial. Oke. Uber. ada generasi alpha, tadi Iya. Gen Z tadi ya yang sesuai Ya. dengan apa yang lo berikan tadi kan? Ya, kalau 2013 itu apa? Oh, alpha. Terus kalau menurut gue sendiri ya itu masalah ngopi. Jadi kalau masa mudanya kita itu kita Gen Z kan? Ya, Ini. Gen Z seperti kita itu ngopinya itu mikirkan sesuatu hal yang katanya instan banget. Belum tentu. Karena kita di umur hari ini pun yang mau mendekati 25 seakan-akan Gen Z itu gak harus instan terus. Buktinya kita hari ini bro, bisa ngopi terus mikir masa depan. Gak ada bro kayak kita, ya nggak? iya. Tapi kenapa Gen Z selalu dengan instan gitu loh? Pendapat orang berpendapat selalu instan. Soalnya kebanyakan saya tahu ya, Gen Z itu suka dengan yang instan-instan. Ini. Ya. Itu. Itu benar. Apakah peran media sosial itu sangat berpengaruh? Soalnya kalau kita flashback zaman dulu, Ya. itu ponsel pun itu jarang ada yang memiliki. Kenapa sekarang saat sudah zaman sudah semakin maju, generasi Z ini murung sendiri, jarang keluar gitu? Apa itu sebagai pengaruh dari sosial media? Mungkin kayaknya ya perampasan aset emang harus dipimpin oleh Gen Z. Perasaan aset. Lagi nggak? Iya, lagi kita. Kabarnya gitu juga kan, nggak kayak orang-orang Nepal itu Gen Z Nepal. Bayangkan Memang. itu perubahan drastis loh bro. Bayangkan itu Menteri Keuangannya sampai ditelanjangi. Bagaimana? Polisinya juga. Kalian lihat pidato anak SMA itu? Ya, Wah, itu serem anjir, sumpah. Pidato anak SMA di Nepal ini. itu Gen Z nggak? Gen Z. Tapi
tahu kenapa sih sebenarnya kok bisa sampai itu? Tahu nggak? Nah itu kita tidak bisa dipungkiri bahwa Gen Z ini terkadang membawa stigma di masyarakat karena kadang dinilai sebagai hal-hal negatif tapi juga membawa perubahan tentunya. Benar. Soalnya saya tahu nih, saya pernah baca Gen Z itu suka yang namanya Nah, berkelompok. Jadi dia suka membaur. Dia suka membaur ke hal-hal yang baru. Seperti kayak yang sesuai dengan hobi mereka. Seperti misalnya kalian suka hobi game atau mungkin kalian hobi K-pop misalnya. Nah, dia suka bergaul dengan aktivis-aktivis gitu. Dia juga suka, saya tahu Gen Z itu suka dengan perubahan-perubahan sosial, seperti dia tuh sadar akan pentingnya lingkungan sosial, pentingnya perbaikan lingkungan sosial. Jadi parentingnya itu juga menjadi salah satu growth development-nya. Maksudnya pertumbuhan yang menyekat. Iya. Disekat pertumbuhannya mereka kan Gen Z berarti. Kalau stigmanya seperti itu ya gue ada bro sebenarnya. Dia terbuka, kalau Gen Z terbuka, ya kan terbuka. Dilepas dari introvert dan extrovert ya, tapi banyak dari Gen Z itu memang terbuka dengan hal-hal baru. Akal baru. Hal-hal baru. Hal-hal baru. Tapi akalnya ikut gak? Ya ikut lah, masa enggak. Tapi setuju sih menurut Gala ini sesuai dengan kemarin itu ada sih salah satu guru karena teman saya itu milenial, dia juga seorang aktivis, dia juga seorang pendidik. Dia pernah bilang seperti ini, Gen Z itu hanya sekedar instan. Dia itu hampir menutup stigma parentingnya mereka ikut. Maksudnya mindset untuk tumbuh. Ya. Instan ya? Iya, salah cuy, kembali cuy. Sticknya, jadi mereka mengatakan generasi bawaan gue misalnya ngopi-ngopi nggak punya mindset tumbuh apalah yang gitu. Mana ada tuh? Nah, justru Gen Z itu suka dengan hal-hal yang berbeda. Berbeda, dia terbuka. Mana ada bro milenial, tapi ya kita agak mengkultuskan, mengaktifkan sifat jeleknya orang milenial itu nggak bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Mereka juga bisa, tapi seakan-akan Gen Z ini kan yang menguasai digital, iya nggak? Iya. Masuk. Ya ini sejauh mana ya tentang tadi yang disinggung tentang apa mindset tumbuh ya. Iya. Kita sadari bahwa Gen Z ini kebanyakan kadang punya tentang kecemasan mental. Iya. Ya kan. Kadang mereka itu menjadikan diri mereka ansos. Karena terjadi banyak hal. Bukan. Ansos bukan pansos ya. Oke. Apalagi pansos. Astaga. Oke, kalau kita itu skip. Ya, skip. Skip. Jadi kita kalau dapat pansus seperti ini boleh lah. Oke, boleh lah. Jadi kita bagi-bagi. Ingat ya. Ingat, nggak boleh mencari bansos. Kita bagi secara diam-diam ya. Oke, sebenarnya apa yang menjadikan mereka ini terkadang merasa dirinya ini tadi itu lemah dengan kecemasan mental? Karena Gen Z ini sangat, yang saya tahu ya, saya pernah baca juga Gen Z ini suka dia tahu tentang kesehatan mental. Dia stres, anxiety, dia tuh tahu. Nah mungkin karena dari situ, rasa cemas, rasa stres itu dia tumbuh dan akhirnya dia tidak percaya diri. Dan kebanyakan Gen Z itu kehilangan jati diri, man. Asli, man. Kebanyakan ya? Kebanyakan dia lupa dengan jati dirinya. Karena memang ya apa ya, kualitas generasi itu kan memang per tahunnya kan beda. Beda. Nggak cuman perbandingan dari generasi aja, bro. Ya, itu. Kita bisa merasakan apa ya? Inilah handphone lah. Mana sih handphone yang paling bagus hari ini? iPhone contoh. iPhone nggak bagus nggak? Zaman dahulu bro. Nokia bro. Apa? BB ya? Zaman dulu ada BB nggak? Ada. BB apa? BBM. BBM. Blueberry. BlackBerry ya? BBM itu masuk cuy. Iya tak? BBM itu emang ada HP BBM. Bukan, maksudnya kalau punya BBM, kalau punya BB itu punya BBM. Oh, ya pasti bro, namanya juga punya beda. Itu bener cuy. Yes, dari perkembangannya HP itu kan kita bisa melihat generasi juga seperti ini sebenarnya. Betul katanya. Karena kita kan instan, karena suka instan, kita scrolling yang membuat dia tuh, wah kok 24 sudah punya kayak gini, 24 kok punya kayak gini. Kita kan kualitas ya, kita kan
kita masih 24, 25 nih, 24 kok sudah punya kayak gini, nah itu buat kita minder dan akhirnya wah nggak bisa anjir, nggak bisa aku kayak mereka nih maksudnya. Jadi akhirnya kita nggak jadi percaya diri, nggak percaya, jadi kurang percaya diri dan akhirnya menyebabkan kita stres. Mungkin salah satu yang menjadikan kehilangan jati diri tadi itu karena apa ya, kita mempunyai public figure tadi loh, yang dimana Gen Z ini terkadang ingin mencontoh keseluruhan, tetapi itu nyatanya salah juga. Gue nangkep. Ya. Kadang kita ingin mencontoh mereka yang sudah sukses kan. Ya, sukses. Tapi ya itu kan dia bilang bisa tempatnya tadi itu. Iya. Itu cuma punya instan mudah banget. Revitalitasnya kita itu gak ada. Ikhtiarnya kita untuk menuju ke suksesan itu hanya ketika ini kayak contoh lah Timothy Ronald, terus ada Raymond James, terus ada lagi ruang kelas itu, ada Bahlil itu, mereka konten kreator tuh. Ada DPR yang Gen Z juga kan ada. Tapi mereka dibentuk oleh apa bro? Keluarga, parenting enggak? Jadi Timothy Cino bro. Iya, jadi kan padahal default kita sudah berbeda. Setiap orang itu memiliki default yang berbeda-beda. Kalau kita pikirnya value kita itu nggak naik sebagai Gen Z, lihat seperti ini, kita ambil cuma makna aja. Tapi perjuangan kita bro, itu tadi growth mindset. Iya nggak? Masuk nggak? Iya, masuk. Tunggu aja wis, jangan tetap Gen Z kok tetap aja. Ngerti nggak? Ngeri. Jadi gitu. Dari penjelasan tadi tentang Gen Z, ini membangun pergaulan yang sehat itu bagaimana solusinya? Berat. Untungnya gue ini masih sekarang ini kena kopi ini sudah sehat. Sudah sehat. Apa kalau kena kopi udah sehat? Gimana ya? Dulu apa lah? Gimana ya membangun pergaulan yang sehat itu? Itu kebanyakan dibantu dari lingkungan sih. Lingkungan. Ya, lingkungan. Pertama lingkungan. Entah itu dari lingkungan keluarga, entah itu dari lingkungan sekitar, entah juga dari lingkungan sekolahan, pendidikan itu. Lingkungan itu bisa membentuk. Oh, sangat mempengaruhi itu. Tapi menurut lu Don, kan lu kan juga masih kuliah. Ya. Masih kuliah. Gen Z lagi. Gen Z, sama Gen Z. Lu juga jadi kakak pembina Gen Z lagi. Alpha ya? Gimana pembina Gen Z? Oh iya, pembina. Sebenarnya Gen Z anak-anaknya pembina. Tapi dari lu sementara ini jadi anak pramuka, sementara ini ada nggak yang menjadikan sehat pertemanan Gen Z? Ya mungkin utama. Dia gue kembalikan lagi pertanyaan. Oh ya, saya setuju dengan pembahasannya Mas Gata tadi, karena utamanya dari kita sendiri, utama dari keluarga dan juga lingkungan, karena itu sangat berpengaruh. Karena parentingnya juga, karena juga saya kebetulan membina di istilahnya SD lah ya, SD desa dan kota. Nah gitu, itu sangat jauh berbeda. Karena apa? Mungkin kalau di desa itu mereka itu pergaulannya lebih meluas ya. Kalau di kota lebih mungkin dampak dari medsos ya, lebih mengurung. Nah, jadi dampak pun itu medsos. Kalau medsos itu sosial. Iya, sorry. Bingung juga tadi. Ini sangat berpengaruh bro, karena dampak ke anak-anaknya juga sangat berpengaruh. Karena satu berpengaruh, anak yang tadi itu bisa mengkorupi semua lingkungannya gitu di dalam sekolah tadi itu. Karena masuk. Soalnya gue juga itu merasa sebagai yang kata lo, gue juga generasi Gen Z karena gue 2001 ya. 2001. Gue merasa itu kayak pertemanan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan juga. Nah, iya benar. Kadang lingkungan gue gak cocok. Akhirnya gue cari lingkungan yang sekiranya bisa membuat gue, ya untungnya ya, itu ada karangannya dokter, kalau nggak salah dokter Beck itu, pengarang buku mindset ya. Kalau SBG itu. Ya, harus begitu. Di situ bilangin, kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, maka kita harus pasang mindset tumbuh terus. Itu sama juga. Terus gue lihat, kalau gue ingin tumbuh sebagai generasi Gen Z, gue jangan seperti kayak Gen Z lainnya
meskipun yang lingkungan gue nggak masuk akal. Sama juga pembahasannya seperti James Clear di Atomic Habits itu juga sebenarnya sama, yang sama. Seperti itu Nah, sebenarnya. jadi ya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Pengaruh. Jadi yang sulitnya adalah ketika kita terjebak dalam lingkungan yang toksik, nah itu sangat sulit kita untuk tumbuh. Itu guys. Jadi ketika kalian terjebak dalam lingkungan toksik dan kalian memaksa untuk tumbuh, satu persatu teman kalian akan meninggalkan kalian. Wah, nggak asik, nggak mabuk lagi. Wah, nggak asik, nggak ngerokok lagi. Makanya kita Nah, itu kan itu sebenarnya gue ingin sambat di sini memang. Makanya kita bangun ini kan juga menjadi pengaruh juga untuk sambatnya kita. Mungkin ini bisa didengar oleh teman-teman kita yang lihat nonton ini kan. Ya. Ya. Jadi sebenarnya bro sobat sambat. Jadi kita itu sebagai generasi Gen Z itu kadang berpikir-pikir mana sih memilih dan memilah lingkungan yang sehat untuk membangun mindset yang tumbuh sebagai generasi Gen Z. Iya enggak? iya itu. Ya, tonton aja. Tonton aja. Tonton aja. Nah, terus ini yang menjadi peran utama siapa Dalam dalam generasi Z tadi yang Ya, kita sendiri. kita sendiri. Karena karena kita sendiri. Karena hidup kita. Berarti yang semua yang terjadi dalam hidup kita itu kita yang punya atas kendali. Kita punya kendali itu sendiri. Apakah peran-peran orang tua itu juga mendukung atau gimana? Orang-orang juga mendukung. Itu mendukung karena itu didikan pertama kita kan. Ya. Nah, itu peran pertama juga peran orang tua juga sangat mendukung. Karena orang tua itu adalah orang tua kita adalah orang tua terbaik pada masanya. Ya, memang orang tua harus mendukung itu. Kebanyakan memang generasi Gen Z ini juga banyak sosial kekeluargaannya mereka itu murung, maksudnya Murung. kurang banget ya. Iya. Tetapi yang alhamdulillah kita juga harus bersyukur orang tua kita yang masih ada atau yang belum ada. Tapi kalau kita punya mindset yang bagus, nggak jadi oh iya, misalkan mohon maaf, ada orang ditinggal oleh orang tuanya, ikut pakdinya atau orang lain lah. Ya. Dia merasa oh iya aku nggak punya keluarga, ngapain aku itu wah Nah, itu salah, Cok. salah. Ya Salah. mungkin kita nggak merasakan dari kita ya. Iya. Kita kan nggak merasakan, cuma kan kita ingin memotivasi. Iya kan? Ya mungkin kita bisa membantu lah, bisa sambat bareng lah, Nah, ya. meditasi lah. Iya nggak? Maksud nggak? Penting, itu sangat penting. Sambat itu penting. Nah, Sambat Jadi, penting. jadi gini ya. Jadi kalian Kalian nggak asik. jadi kalian yang punya orang tua jangan disia-siakan biar nggak jadi yatim kalian. Biar gak diajak kayak maling kuda. Oke, pembahasannya sangat luar biasa mengenai generasi Z tadi, mulai dari awal terkait media sosial, bagaimana tumbuh terhadap kalangan Gen Z, bagaimana mempengaruhi, dan juga tadi dijelaskan bagaimana tentang kita agar supaya mengenali jati diri kita dan tidak sampai lupa jati diri. Oke, sampai bertemu di sambat asik berikutnya. Nggak sambat, Gak asik. See you.